Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulina Nur Hidayah dengan NIM 200631100069. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan contoh prinsip dasar animasi. Di sini terdapat 12 prinsip dasar animasi, diantaranya yaitu solid drawing. Untuk penjelasannya, menggambar sebagai dasar utama animasi memegang peranan yang signifikan dalam menentukan baik proses maupun hasil sebuah animasi, terutama animasi klasik. Nah, di sini seorang animator itu harus memiliki kepekaan terhadap anatomi, komposisi, berat, keseimbangan, pencahayaan, dan sebagainya. Nah, meskipun peran gambar yang dihasilkan sketsa manual sudah bisa digantikan oleh komputer, tetapi dengan pemahaman dasar dari prinsip menggambar akan menghasilkan animasi yang lebih peka. Nah, di sini terdapat contoh ilustrasi solid drawing. Kemudian yang kedua yaitu timing and spacing. Di sini timing adalah tentang menentukan waktu kapan sebuah gerakan harus dilakukan, sementara spacing adalah tentang menentukan percepatan dan perlambatan bermacam-macam jenis gerak. Contoh dari timing yaitu menentukan pada detik keberapa sebuah bola yang meluncur kemudian menghantam kaca jendela. Yang kedua yaitu contoh spacing, menentukan kepadatan gambar pada animasi akan berpengaruh pada kecepatan gerak. Ketika bola itu sebelum menghantam kaca, tepat menghantam kaca, sesudahnya, atau misalnya ketika bola itu mulai jatuh ke lantai. Di sini dapat dicontohkan pada timing 1, bola mengarah ke atas dengan kecepatan dengan jarak seperti pada gambar. Lalu ke bawah ditentukan dengan timing 2. Kemudian meloncat lagi ke atas, ke arah atas, dan jaraknya spacing 2. Kemudian timing 3 dan seterusnya. Setelah timing selesai, maka bola akan berhenti. Yang ketiga yaitu squash and stretch. Nah, squash and stretch ini adalah upaya penambahan efek lentur atau plastis pada objek atau figur sehingga seolah-olah memuai atau menyusut, sehingga memberikan efek gerak yang lebih hidup. Nah, efek ini contohnya dari pada benda mati, yaitu ketika sebuah bola dilemparkan, pada saat bola menyentuh tanah, maka dibuatlah seolah-olah bola yang semula bentuknya bulat sempurna menjadi sedikit lonjong atau horizontal. Meskipun nyatanya keadaan bola tidak selalu demikian, hal ini memberikan efek pergerakan yang lebih dinamis dan hidup. Nah, yang kedua, untuk benda hidupnya, sinergi bicep dan tricep pada manusia. Pada saat lengan ditarik untuk mengangkat barbel, maka akan terjadi kontraksi pada otot bicep, sehingga nampak memuai. Nah, hal ini disebut squash pada animasi, sedangkan stretch-nya nampak ketika dilakukan gerakan sebaliknya. Bicep akan nampak menyusut. Nah, di sini dapat diilustrasikan seperti pada gambar berikut. Pada saat bola dilempar, bentuknya tetap bulat. Nah, kemudian menuju ke bawah atau jatuh, maka bentuknya menjadi oval, dan seterusnya. Prinsip yang keempat yaitu anticipation. Anticipation boleh juga dianggap sebagai persiapan atau awal gerak atau ancang-ancang. Nah, seorang yang bangkit dari duduk harus membungkukkan badannya terlebih dahulu sebelum benar-benar berdiri. Pada gerakan memukul juga sama, sebelumnya tangan maju, harusnya gerakannya mundur terlebih dahulu dan seterusnya. Di sini dapat diilustrasikan. Nah, anticipation di sini kaki mundur, tangan memukul ke atas,
Nah, untuk actionnya yaitu setelah dipukul, gambarnya akan membungkuk, orang tersebut akan membungkuk. Nah, begitu seterusnya. Kemudian untuk prinsip yang kelima yaitu slow in and slow out. Nah, slow in dan slow out itu menegaskan kembali bahwa setiap gerakan memiliki percepatan dan perlambatan yang berbeda-beda. Slow in terjadi jika sebuah gerakan diawali secara lambat kemudian menjadi cepat. Sedangkan slow out terjadi jika sebuah gerakan relatif cepat kemudian melambat. Contohnya yaitu dalam gerakan misalnya mengambil gelas, tangan akan memiliki kecepatan yang berbeda ketika sedang akan menjamah gelas dengan ketika sudah menyentuhnya. Ketika tangan masih jauh dari gelas, tangan akan bergerak relatif cepat. Sehingga ketika tangan sudah mendekati gelas, maka secara refleks tangan akan menurunkan kecepatannya. Atau dalam konteks ini kita menyebutnya slow out. Di sini terdapat contoh ilustrasi slow in dan slow out. Kemudian untuk prinsip yang keenam yaitu arch. Dalam animasi, sistem pergerakan tubuh pada manusia, binatang, atau makhluk hidup lainnya bergerak mengikuti pola atau jalur yang disebut arch. Nah, hal ini memungkinkan mereka bergerak secara smooth dan lebih realistik. Contohnya pola gerak semacam ini yang tidak dimiliki oleh sistem pergerakan mekanik atau robotik yang cenderung patah-patah. Jadi arch ini gerakan itu halus dan tidak patah-patah. Berikut adalah contoh ilustrasi dari arch. Kemudian prinsip yang ketujuh yaitu secondary action. Secondary action adalah gerakan-gerakan tambahan yang dimaksudkan untuk memperkuat gerakan utama supaya sebuah animasi tampak lebih realistik. Nah, contohnya di sini ketika seorang sedang berjalan, gerakan utamanya tentunya adalah melangkahkan kaki, bagaimana berjalan seharusnya. Tetapi seorang animator bisa menambahkan secondary action untuk memperkuat kesan hidup pada animasinya. Misalnya, sambil berjalan seseorang atau figur atau karakter animasi mengayun-ayunkan tangannya atau bersiul-siul. Gerakan mengayunkan tangan dan bersiul ini adalah secondary untuk gerakan berjalan. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari secondary action, melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan. Selanjutnya, prinsip yang ke-8 yaitu follow through and overlapping action. Follow through ini adalah tentang bagaimana tubuh tertentu yang tetap bergerak meskipun seseorang telah berhenti bergerak. Ya, misalnya rambut yang tetap bergerak sesaat setelah berhenti berlari. Nah, untuk overlapping action secara mudah bisa dianggap sebagai gerakan saling silang. Maksudnya adalah serangkaian gerakan yang saling mendahului. Berikut ini adalah ilustrasi dari follow through. Di sini terdapat karakter yang mungkin berlari atau berjalan. Nah, di sini rambutnya terlihat biasa saja. Setelah berjalan beberapa langkah atau berlari, maka rambutnya akan mengayun ke depan dan seterusnya. Untuk yang overlapping action bisa dilihat pada ilustrasi berikut. Selanjutnya, prinsip yang ke-9 adalah straight ahead action and pose to pose. Nah, straight ahead action ini membuat animasi dengan cara seorang animator menggambar satu persatu, frame by frame, dari awal sampai selesai seorang diri. Nah, untuk yang pose to pose, yaitu membuat animasi oleh seorang animator dengan cara menggambar hanya pada keyframe tertentu saja. Selanjutnya, in between atau interval antara keyframe digambar atau dilanjutkan oleh asisten animator yang lainnya.
Di sini terdapat contoh ilustrasi strike ahead action and post to post. Jadi, strike ahead action ini menggambarkan atau mengilustrasikan seseorang dari frame pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi, pengilustrasiannya yaitu bertahap, dari misal mulai duduk sampai berdiri. Prinsip yang ke-10 yaitu staging. Nah, staging dalam animasi juga meliputi bagaimana lingkungan dibuat untuk mendukung suasana atau mood yang ingin dicapai dalam sebagian atau keseluruhan scene. Nah, berikut adalah ilustrasi dari staging. Yang pertama yaitu poor staging. Yang kedua yaitu good staging. Untuk prinsip yang ke-11 yaitu appeal. Appeal berkaitan dengan keseluruhan look atau gaya visual dalam animasi, sebagaimana gambar yang telah menelurkan banyak gaya animasi dan juga memiliki gaya yang sangat beragam. Sebagai contohnya yaitu mengidentifikasi gaya animasi buatan Jepang dengan hanya melihat sekilas. Bisa melihat kekhasan animasi buatan Disney atau DreamWorks. Ada juga yang berpendapat bahwa appeal adalah tentang penokohan berkorelasi dengan karisma seorang tokoh atau karakter dalam animasi. Jadi, meskipun tokoh utama dari sebuah animasi adalah monster, siluman atau karakter yang jelek, tetapi tetap bisa appealing. Nah, contohnya seperti pada gambar berikut. Di sini ada contoh ilustrasi Doraemon yang sedang marah, ada yang kebingungan, senang, dan sebagainya. Prinsip yang terakhir yaitu exaggeration. Exaggeration adalah upaya untuk mendramatisir sebuah animasi dalam bentuk rekayasa gambar yang bersifat hiperbolis. Nah, di sini juga banyak dijumpai di film-film animasi sejenis Tom and Jerry, Donald Duck, Doraemon, dan sebagainya. Nah, untuk contohnya yaitu bola mata Tom yang melompat keluar karena kaget, muka Donald yang membara ketika marah, air mata Nobita yang mengalir seperti air terjun ketika menangis. Nah, ini adalah salah satu contoh dari exaggeration. Di sini terdapat animasi atau karakter yang sedang kaget dan dihiperbolis menjadi mulut yang menganga dan mata yang melotot sampai keluar. Nah, mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.